Oke, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan mengenai salah satu konsep pada rekayasa perangkat lunak, yaitu mengenai komponen based software engineering atau biasa disebut sebagai CBSE. Pertama-tama, untuk anggota kelompok kami terdiri dari 4 orang. Yang pertama saya sendiri, Erik Pimawijaya. Ada saya Ferry Gunawan. Ada saya Madiono. Dan saya Welly. Oke, untuk pertama-tama kita pahami dulu, apa sih yang akan kita bahas dalam video ini. Jadi ada 3 poin penting yang akan kita angkat sebagai topik utama, yaitu pertama, mengenai komponen dan juga komponen model. Kemudian yang kedua, proses CBSE, dan yang ketiga adalah komposisi dari komponen. Oke. Nah, pertama-tama untuk memahami CBSE nantinya di saat penjelasan lainnya, kita pahami dulu CBSE ini apa sih dan digunakan kapan. Nah, CBSE itu seperti yang disebutkan tadi, singkatan dari Component Based Software Engineering. CBSE merupakan pendekatan pengembangan sistem. Pendekatan pengembangan sistem ya. Dalam hal ini berbeda jika dibandingkan dengan SDLC atau biasa kita tahu sebagai Software Development Lifecycle. Ini lebih ke konteks pengembangannya. Kalau SDLC lebih kepada tahapan pengembangannya dari awal bagaimana sistem dibangun sampai ke deployment. Dan yang ketiga, CBSE biasanya digunakan untuk meningkatkan efektivitas. Dan CBSE sesuai namanya berbasis komponen. Sebagai informasi, CBSE merupakan salah satu perbaikan dari pendekatan metode OOSE atau biasa kita sebagai ini DIPO ya, ada yang benar Object Oriented Software Engineering. Oke. Lalu CBSE, Component Based Software Engineering. Komponen. Dimulai dengan nama komponen. Lalu komponen itu apa? Ya, komponen bisa kita gambarkan sebagai bagian puzzle. Nah, komponen juga bisa diartikan sebagai modul. Yang mana jika kalau kita bermain puzzle, ada satu kerangka utama. Apabila terisi penuh, maka akan jadi hasil akhirnya. Nah, komponen juga berbasis seperti itu. Kita bisa menggunakan banyak komponen untuk membangun satu hasil. Dalam hal ini hasilnya adalah sistem ataupun aplikasi. Oke. Nah, kalau kita tahu CBSE merupakan salah satu metode pembangunan sistem, berarti ada metode pengembangan sistem lainnya seperti OOSE yang disebutkan tadi. Nah, kapan dong kita memilih CBSE sebagai pertimbangan? Nah, ini ada 3 pertimbangan. Yang pertama ya dari ukuran sistem. CBSE sering digunakan untuk membangun sistem yang ukurannya relatif besar. Misalnya di perusahaan-perusahaan besar untuk membangun sistem yang besar, skala besar. Dan tentunya dalam pembangunannya, biasanya kalau tidak menggunakan CBSE, akan ada banyak sekali namanya pengulangan dalam hal pengodingan ataupun dalam hal pembangunan komponennya. Jadi, kalau kita menggunakan komponen based system, komponen kita bisa membuat satu desain komponen dan digunakan berulang-ulang kali sehingga lebih efisien. Untuk yang kedua, dari sisi performa. Saat ini performa aplikasi menjadi salah satu faktor penting. Apakah aplikasi itu efektif atau tidak? Dan salah satu yang bisa mempengaruhi performa tersebut adalah bagaimana cara pengembangan sistem tersebut. Nah, dengan menggunakan CBSE, kita bisa seperti tadi katakan di bagian pertama ukuran sistemnya, penggunaan komponen itu kan mengurangi lah istilahnya, mengulangi penggunaan komponen gitu. Salah, istilahnya kita mengurangi pengulangan dalam pengodingan kita. Sehingga bisa lebih efektif dan filenya lebih kecil lah ya. Istilah paling simpelnya seperti itu. Dan yang ketiga adalah faktor waktu. Biasanya dalam pengembangan sistem, ada beberapa kondisi di mana kita diberikan waktu tertentu, dan kita dalam waktu tersebut harus selesai sistemnya. Nah, untuk waktu yang terbatas,
penggunaan CBSE itu sangat membantu. Mengapa demikian? Karena kita tinggal buat aja, kita kumpulkan komponen-komponen apa yang dibutuhkan, kita bisa pakai dari komponen lama yang tapi dengan catatan harus sesuai dengan sistem baru yang kan kita bangun. Oke. Kemudian poin-poin penting dalam menerapkan CBSE. Jadi kita udah tahu apa itu CBSE, kapan digunakan, dan bagaimana caranya. Oke. Yang pertama yaitu komponen harus independen dan harus spesifik ya istilahnya. Jadi komponen bisa aja kita bangun komponen awal, lalu komponen akhir. Tapi kita harus spesifik, komponen ini fungsinya apa, dan bisa nggak dia jalan sendiri tanpa mengganggu komponen lain, dan juga tanpa ada istilahnya mengacau komponen lain ya dalam penggunaannya. Jadi tidak terikat dengan komponen lain. Kemudian ada standar komponen yang mendefinisikan interface dan memfasilitasi integrasi komponen. Lalu ada middleware. Nah, kalau komponen kita udah definisikan, kita buat komponennya. Nah, komponen ini kan istilahnya kita pakai berulang-ulang ya dalam pembangunan sistem. Nah, dalam pengguna ulang ini pasti ada kondisi yang berbeda-beda. Di situlah kita harus mencari bagaimana setup-nya agar komponen ini bisa dipakai dalam beberapa sikon. Dan yang terakhir adalah proses pengembangan yang diarahkan pada rekayasa perangkat lunak berbasis komponen. Iya, seperti namanya. Oke. Saya akan melanjutkan penjelasan dari komponen dan model komponen. Jadi model komponen itu merupakan definisi standar dalam implementasi suatu komponen perangkat lunak untuk mendokumentasi dan untuk menerapkan suatu sistem perangkat lunak dari perangkat yang satunya ke perangkat yang lainnya. Jadi standarisasi dari model ini digunakan untuk memastikan bahwa komponen-komponen atau source code dari software tersebut dapat beroperasi ke suatu sistem yang lainnya. Jadi hal ini juga disediakan komponen infrastruktur yang menyediakan middleware sebagai pendukung operasi komponen di berbagai hardware yang tersedia. Contoh dari yang paling penting ini adalah seperti web service, enterprise Java Beans, dan Net Microsoft. Jadi aplikasi tersebut ini dapat atau sebuah model yang disediakan ini dapat membantu pengerjaan suatu model dari perangkat yang awalnya digunakan untuk perangkat ini dijadikan ke perangkat yang lainnya. Jadi bisa untuk multi-platform ataupun sebagai middleware. Jadi kita tidak perlu melakukan uh, kayak mengatur interface atau mengatur komponen-komponen lainnya dari suatu perangkat ke perangkat yang lainnya. Oke, prinsip agar komponen dapat dipahami dan dipelihara dengan mudah untuk perangkat yang lainnya. Jadi pertama-tama itu komponen ini harus bersifat mandiri, memiliki prinsip yang mandiri. Prinsip mandiri ini dimaksud dengan mandiri yang komponennya tidak menginterferensi operasi yang lain. Jadi tidak mengganggu komponennya tidak mengganggu operasi-operasi yang lainnya. Oke, yang kedua adalah komponen harus berkomunikasi melalui interface yang baik. Interface ini adalah suatu kunci yang sangat penting bagi user kepada perangkat lunak tersebut. Jadi suatu interface ini sudah didefinisikan dengan baik oleh komponen yang disediakan. Apabila interface dipelihara, maka komponen tersebut dapat digantikan oleh komponen lainnya yang menyediakan fungsionalitas tambahan atau yang ditingkatkan. Oke, yang selanjutnya adalah infrastruktur komponen menaruhkan berbagai layanan untuk sistem software. Dalam sistem aplikasi ini akan disediakan infrastruktur komponen yang dapat mengurangi jumlah kode baru yang harus dibangun. Jadi seperti yang saya katakan sebelumnya bahwa middleware ini dapat digunakan untuk misalnya saya memiliki aplikasi yang tersedia di Windows. Jadi kalau misalnya saya mau membangun aplikasi ini di berbasis mobile, maka saya bisa menggunakan model komponen berbasis middleware untuk memindahkan source code yang ada pada Windows ke mobile.
Oke, next. Jadi model komponen ini disediakan oleh middleware yang mendukung komponen pelaksanaan. Sebuah sistem operasi menyediakan satu set layanan yang dapat digunakan oleh aplikasi. Implementasi dalam model komponen yang disediakan ini sebanding untuk komponen yang lainnya. Layanan yang disediakan juga dapat mengimplementasikan model komponen yang dibagi menjadi dua, yaitu layanan platform dan layanan pendukung. Layanan platform ini memungkinkan komponen untuk berkomunikasi dan saling beroperasi dalam lingkungan yang terdistribusi. Ini merupakan layanan dasar yang harus tersedia di suatu atau semua sistem berbasis komponen. Yang kedua adalah layanan pendukung. Layanan ini umum digunakan dan dibutuhkan oleh banyak komponen yang berbeda. Misalnya nih, saya punya komponen yang memerlukan autentikasi untuk memastikan bahwa user menggunakan layanan komponen yang diotorisasikan. Untuk menyediakan satu set standar layanan middleware ini digunakan oleh semua harus dapat digunakan oleh semua komponen. Jadi misalnya autentikasi yang ada pada Windows juga harus bisa digunakan pada mobile juga. Ini dapat mengurangi biaya pengembangan komponen dan potensi ketidaksesuaian komponen yang dapat dihindari. Oke, next. Nah, ini sebagai contoh support service dan platform service yang saya jelaskan tadi. Jadi, untuk komponen yang diimplementasikan sebagai unit program, model komponen ini menetapkan layanan yang akan disediakan oleh middleware yang dapat mendukung komponen pelaksanaan, seperti yang dijelaskan saya tadi. Middleware ini mengimplementasikan layanan komponen dan menyediakan antarmuka atau interface untuk layanan model. Nah, dan layanan ini memanfaatkan komponen-komponen yang disediakan oleh infrastruktur model komponen. Jadi kita bisa menganggap komponen ini digunakan dalam suatu wadah. Dan wadah ini adalah implementasi dari layanan dukungan maupun layanan dari platform tersebut. Antarmuka yang harus disediakan komponen untuk mengintegrasikan dengan wadah, termasuk komponen dalam wadah, berarti komponen tersebut dapat mengakses dukungan layanan dan platform service dari Windows maupun ke mobile maupun ke perangkat yang lainnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai proses CBSE. Proses CBSE merupakan proses perangkat lunak yang mendukung rekayasa perangkat lunak berbasis komponen. Next. Jenis-jenis proses CBSE. Yang pertama ada development for reuse. Proses ini berkaitan dengan komponen pengembangan atau layanan yang akan digunakan kembali dalam aplikasi lain. Ini biasanya melibatkan generalisasi komponen yang ada. Yang kedua ada development with reuse. Pembangunan dengan reuse ini adalah proses pengembangan aplikasi baru menggunakan komponen dan jasa yang ada. Next. Berikut ini merupakan gambar dari proses CBSE. Next. Selanjutnya ada proses pendukung CBSE. Yang pertama ada akuisisi komponen. Akuisisi komponen adalah proses memperoleh komponen untuk digunakan kembali atau pengembangan menjadi komponen yang dapat digunakan kembali. Ini melibatkan mengakses dikembangkan secara lokal komponen atau jasa atau menemukan komponen ini dari sumber eksternal. Yang kedua ada manajemen komponen. Hal ini berkaitan dengan mengelola komponen, memastikan bahwa benar-benar berada di katalog penyimpanan dan tersedia untuk digunakan kembali pada perusahaan. Dan terakhir ada sertifikasi komponen. Hal ini merupakan proses pengecekan komponen dan sertifikasi bahwa komponen tersebut telah memenuhi spesifikasi. Next. Oke, selanjutnya saya akan membahas yang terakhir.
pada video kali ini, yaitu komponen composition atau komposisi komponen. Komponen komposisi adalah proses mengintegrasikan komponen satu sama lain dan ditulis dengan glue code yang ditulis khusus untuk membuat sistem atau komponen lain. Ini adalah gambar yang 17.10. Kita akan membahasnya satu-satu, yaitu ada A, B, dan C. Komposisi berurutan. Jadi dalam penyusunan komponen itu ada 3 cara menyusunnya. Yang pertama itu komposisi berurutan yang terlihat pada gambar A. Pada gambar 17.10 itu. Anda membuat komponen baru dari 2 komponen yang ada dengan memanggil komponen yang ada secara berurutan. Anda dapat menganggap komposisi sebagai komposisi menyediakan antarmuka. Artinya layanan yang ditawarkan oleh komponen A dipanggil dan hasil yang dikembalikan oleh A kemudian digunakan dalam panggilan ke layanan yang ditawarkan oleh komponen D. Komponen tidak saling memanggil dalam komposisi berurutan. Beberapa kode glue tambahan diperlukan untuk memanggil layanan komponen dalam urutan yang benar dan untuk memastikan bahwa hasil yang dikirimkan oleh komponen A kompatibel dengan input yang diharapkan oleh komponen B. Selanjutnya yang kedua yaitu komposisi hierarki, itu pada situasi yang B. Pada situasi yang B, pada gambar 17.10. Jenis komposisi ini terjadi ketika satu komponen memanggil langsung layanan yang disediakan oleh komponen lain. Komponen yang dipanggil menyediakan layanan yang dibutuhkan oleh komponen pemanggil. Oleh karena itu, antarmuka menyediakan dari komponen yang dipanggil harus kompatibel dengan antarmuka yang memerlukan dari komponen yang dipanggil. Komponen A memanggil komponen B secara langsung, dan jika antarmukanya cocok, mungkin tidak diperlukan kode tambahan. Namun jika ada ketidakcocokan antara antarmuka, memerlukan A dan antarmuka menyediakan B, maka beberapa kode konversi mungkin diperlukan. Karena layanan tidak memiliki antarmuka memerlukan, mode komposisi ini tidak digunakan saat komponen diimplementasikan sebagai layanan web. Selanjutnya, cara menyusun yang terakhir yaitu komposisi adiktif sesuai dengan situasi yang C. Pada gambar 17.10. Ini terjadi ketika 2 atau lebih komponen disatukan dalam kurun tambahkan untuk membuat komponen baru yang menggabungkan fungsionalitasnya. Antarmuka menyediakan dan antarmuka memerlukan komponen baru adalah kombinasi dari antarmuka yang sesuai dalam komponen A dan B. Komponen dipanggil secara terpisah melalui antarmuka eksternal dari komponen yang disusun. A dan B tidak tergantung dan tidak saling memanggil. Jenis komposisi ini dapat digunakan dengan komponen yang merupakan unit program atau komponen yang merupakan layanan. Terus ada 3 jenis ketidakcocokan yang dapat terjadi saat kita melakukan penyusunan komponen itu. Yang pertama, ketidakcocokan parameter. Operasi di setiap sisi yang termuka memiliki nama yang sama, tetapi jenis parameternya atau jumlah parameternya berbeda. Yang kedua, ketidakcocokan operasi, yaitu nama operasi di antarmuka menyediakan dan memerlukan berbeda. Yang ketiga, ketidaklengkapan operasi, yaitu antarmuka menyediakan suatu komponen adalah subset dari antarmuka yang memerlukan komponen lain, atau sebaliknya. Sekian dari video kami, terima kasih.